Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh diolok-olok di Makkah Al-Mukarramah. Beliau sering menceritakan dulu waktu kami menjadi tulab di Ma'had Darul Quran wal Hadis, semasa beliau menuntut ilmu ke Makkah Al-Mukarramah, setelah diserah oleh orang tua beliau Dato' Abdul Majid. Singkat cerita, pada waktu itu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak belajar kitab kuning sesuai dengan urutannya. Beliau karena baru tidak mulai belajar dari jurumiyah kalau nahunya, tidak dari Al-Amsilatul Jadidah kalau sorabnya, tidak mulai dari Matan Takrib atau Sapinatun Najah pada fikihnya, tapi langsung beliau ikut mengaji di ulama-ulama pada kitab-kitab yang tinggi. Langsung ngaji Ibnu Aqil, langsung ngaji Mutammimah Al-Jurumiyah, langsung ngaji Iqna, langsung ngaji kitab-kitab yang tinggi. Karena itulah sebabnya beliau diolok-olok oleh ada seseorang yang beliau sendiri tidak sebutkan namanya. Yang pasti orang itu dari Lombok. Yang pasti orang itu sekampung sedesa dengan beliau. Olokan tersebut adalah karena beliau tidak mengaji kitab kuning, kitab turas sesuai urutannya, tapi beliau langsung ngaji ke kitab yang atas. Sebab itulah olokan itu terjadi kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Akan tetapi ada hikmahnya. Setelah beliau diolok, setelah beliau dibuli tatkala pada waktu beliau mengaji, sebab itulah beliau semangat, punya himmah yang aliyah untuk menuntut ilmu, belajar, menghafal dan seterusnya. Pantaslah kata ulama yang pernah saya dengar di guru saya di Makkah Al-Mukarramah, Maulana Syekh Ahmad Jabir Jabran, Mufti Asy-Syafi'i rahimahullah, kata beliau, laula isti'alun nari fima jawarat ma yu'rafu qattu tibu'udi, kata beliau. Laula isti'alun nari fima jawarat, kalau bukan karena baranya api yang membara, yang panas luar biasa, mana mungkin harum semerbak bau kayu ud akan diketahui. Jadi ada hikmahnya. Cacian, makian, bulian dari seseorang itu ada hikmahnya. Itu adalah spirit. Kalau istilah Raden Tuan Guru Bajang, istilah PB Nahdlatul Watan, itu vitamin dalam perjuangan. Bulian, cacian, makian itu vitamin dalam perjuangan, kata Syekhuna Hamzan Walidua. Dari itulah bahwa seperti ungkapan syair yang saya katakan tadi, kalau bukan karena panasnya bara api, mana mungkin bisa tercium semerbak bau dari kayu ud. Kayu ud itu tersebar, diketahui bau harumnya, semerbak baunya karena panas api. Karena panas baranya apilah wangi dari kayu ud diketahui. Nah demikian juga Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, karena ada olokan, bulian kepada beliau, sebab itulah beliau semangat dan semangat untuk belajar. Karena saking semangatnya luar biasa, sampai azabah atau ekor sorban beliau terbakar dulu karena lazzatul mutala'ah. Cerita ini juga sering kita dengar dari masyayikh kita, guru-guru kita. Sewaktu Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh belajar mutala'ah di Makkah Al-Mukarramah, karena beliau sudah level lazzatul mutala'ah, lazatnya yang namanya mutala'ah. Bayangkan setahun setengah, kata beliau. Ini cerita dari Bapak Maulana Syekh, langsung dulu di Musalla Al-Abrar. Setahun setengah beliau
tidak pernah pikirkan makan, minum, apalagi tidur. Sudah seolah-olah beliau berada di alam yang lain. Tidak lagi berada di alam-alam seperti kita yang butuh makan, minum, butuh istirahat dan seterusnya. Tapi karena lazatnya, lazatul mutala'ah yang al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan sampai 1,5 tahun kata beliau. Dan itulah wajarlah tatkala ekor sorban beliau terbakar. Yang tahu pada waktu itu adalah ibu beliau. Nah, inilah yang namanya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh meraih yang namanya lazzatul mutala'ah. Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki, bapak daripada Dr. Muhammad Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki hafizahullahu taala, bapaknya nama Syekh Ismail. Beliau itu sekitar 4 sampai 6 bulan. Beliau mutalaahnya luar biasa. Beliau merasakan yang namanya lazzatul mutalaah sekitar 4 sampai 6 bulan. Ini cerita dari anaknya, putra beliau, yaitu Syekh Muhammad Ismail, Dr. Muhammad Ismail. 4 bulan sampai 6 bulan beliau Masya Allah mutalaah luar biasa. Pantaslah alim seperti itu. Tapi bayangkan al-maghfurlah Bapak Maulana 1,5 tahun sampai sorbannya, imamahnya terbakar. Itu semua beliau hasilkan sebab olokan. Karena ada yang membuli beliau. Karena bulian itulah beliau semangat untuk belajar, sehingga beliau alhamdulillah menjadi rajanya ulama pada zaman beliau. Beliau menjadi sayyidul warisin. Sayyid artinya pimpinan, warisin semua orang yang mewarisi ilmu Nabi dan Rasul. Siapakah yang mewarisi ilmu Nabi dan Rasul? Itulah al-ulama. Para ulama-ulama itulah yang mewarisi ilmunya para Nabi dan Rasul. Menjadi sayyidnya, menjadi pimpinan ulama di zamannya, beliaulah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh di zamannya. Demikian juga beliau merupakan kutubul aqtabnya, merupakan sultanul auliyanya, merupakan pimpinan wali-wali Allah yang ada di zaman beliau tentunya. Itu semua terbukti dari tarekat yang beliau karang, dari hizib yang dia karang, dari karya-karya tulis beliau. Itulah sebagai bukti kewalian, keulamaan daripada beliau. Banyak orang menjadi wali tapi kewaliannya tidak bisa dibuktikan. Tapi kalau al-maghfurlah Masya Allah punya bukti menjadi raja ulama, menjadi raja wali. Beliau bisa mengarang tarekat hizib Nahdlatul Watan yang syarat utama seseorang ulama baru bisa mengarang tarekat hizib adalah harus dia menjadi presidennya ulama dan presiden aulia dan ulama di zamannya. Itulah sebabnya jangan heran saudaraku, sampai sekarang tidak ada, di akhir-akhir zaman ini tidak ada ulama yang mengarang tarekat, tidak ada ulama aulia orang yang terkenal seumur Indonesia. Belum ada kita punya ulama yang mengarang tarekat. Yang mengarang kitab alhamdulillah berarti levelnya itu di ulama. Tapi yang mengarang tarekat tidak ada, karena harus menduduki 2 makam ini. Harus sultanul ulamanya, sultanul auliyanya, harus menjadi pimpinan wali Allah, pimpinan ulama, barulah diizinkan mengarang yang namanya tarekat hizib. Makanya silahkan kalian yang lebih tua atau kalian yang tidak percaya, silahkan tanya siapa di Indonesia kiai kita, ulama kita, banyak yang hebat-hebat, tapi tidak pernah kita dengar ada yang mengarang tarekat, yang mengarang kitab. Alhamdulillah banyak sekali para ulama kita yang mengarang kitab, yang mengarang buku, alhamdulillah banyak, tapi yang mengarang tarekat jarang. Kenapa? Karena 2 syarat itu sangatlah sulit untuk ditempuh, sulitlah untuk diraih oleh seseorang di zamannya terutama. Nah, jadi itulah sejarah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang diolok. Sebab diolok, Masya Allah, beliau meraih ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat banyak. Itu semua adalah sebagai bukti juga bahwa yang namanya ilmu tidak ada lain cara untuk kita meraihnya selain dengan belajar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan
innamal ilmu bitta'allumi. Tidak ada lain cara untuk meraih dan mendapatkan yang namanya ilmu illa bitta'allum, selain dengan cara dituntut dan dituntut. Seperti juga yang tertulis kata hukama, sering disampaikan oleh guru kita, masyayikh kita, lebih khusus Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Anas Asri sering menyampaikan ucapan ulama hukama itu tertempel di tembok majelisnya Syekh Ismail yang sekarang ini dilanjutkan oleh putra beliau Dr. Muhammad Ismail. Di sana ditulis bahwa i'tini kullakum a'tikum juz'an. Itulah kata ilmu. Itu kata ilmu adalah berikanlah aku segala-galanya, niscaya saya akan berikan separuhnya. Harta benda kita korbankan, tidur kita korbankan, waktu semua kita gunakan untuk belajar. Kita kerahkan semua kemampuan baik harta, pikiran kita kerahkan semuanya. Berapa yang akan diberikan oleh ilmu? Juz'an, sebagian, sedikit saya akan berikan. Itulah kata ilmu. Itu semua pernah ditempuh oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dan itulah yang namanya menuntut ilmu, haruslah kita cari, haruslah kita susah dan payah. Malam yazuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'il jahla tula hayatihi. Siapa saja yang tidak pernah meraih, siapa saja yang tidak pernah merasakan pahit getirnya namanya menuntut ilmu, tidak pernah susah, banyak tidurnya, tidak pernah lapar, lelah dan seterusnya, orang itu akan ditimpa oleh tulal jahli. Harus selama hidupnya akan merasakan yang namanya pahitnya kebodohan. Nah itulah, mudah-mudahan kita semua lebih yakin kepada keilmuan dan kewalian guru besar kita. Amin ya rabbal alamin.